Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen sekalian dan astos sekalian. Di sini saya Muhammad Fatim Waro dengan NRP 017. Saya Hania Lubnata Andini dengan NRP 059. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil seminar kami, dan kemudian kita lanjut nomor satu. Gimana nih? Oh iya, Saya saya screen. soalnya dulu ya. Selatih. Oke, pada nomor satu di sini kita dikasih data yaitu tentang BMSA yang memproduksi microchip. Di BMSA ini mereka ini ada namanya operator, terus kemudian mesin, kemudian dalam datanya juga dijelaskan adanya defect. Nah, pada pertanyaan pertama yaitu di pertanyaan 1A, berapa persen cacat per hari? Hari apa yang memiliki cacat tertinggi? Pada jawaban itu kami menggunakan pivot yang menggunakan rumus count. Pada hasil dari penggunaan data yang kami lakukan, di hari Rabu yang paling banyak cacatnya. Kemudian yang paling rendah itu di hari Senin sama Kamis kira-kira. Kemudian di sini juga dijabarkan dari penggunaan data ini berapa persen per hari mereka, berapa persen hari yang terjadinya cacat. Dalam pengaplikasiannya kita menggunakan pivot count. Di sini raw-nya ini adalah count day dan promotion count, kemudian value-nya day cacatnya. Kemudian pada 1B, berapa persen dari setiap cacat yang terjadi di seluruh data, jenis cacat defek mana yang memiliki persen tertinggi. Oke, diketahui bahwa di data tersebut juga ada mencantumkan terjadinya cacat di hari-hari tertentu. Nah, jenis-jenis cacatnya kita modelkan data menggunakan pivot count. Pada hasilnya itu kita menemukan bahwa defect jenis pertama itu defect yang paling sering terjadi, dan yang paling rendah itu yang terjadi adalah defect jenis 3 dan 4. Kemudian lanjut nomor 1C. Pada 1C kita disuruh berapa persen cacat per mesin mana yang paling jarang menghasilkan produk cacat. Dalam datanya ada 4 mesin, dan 4 mesin ini kita hitung menggunakan pivot count dan carinya persennya langsung. Dan datanya itu kita menemukan bahwa mesin yang cacat terendah itu ada di mesin jenis nomor 4. Kemudian yang paling tinggi ada di jenis nomor pertama. Kemudian lanjut 1D. Pada 1D ditanyakan berapa persen cacat per operator dan siapa operator yang paling sering menghasilkan produk cacat. Sebelumnya di dalam data tersebut mesin itu dikendalikan oleh operator. Nah, setiap mesin itu satu dan dua mesin itu dikendalikan oleh operator A, kemudian 3 dan 4 itu dikontrol sama operator B. Nah, di sini kita menemukan bahwa operator A memiliki defect yang lebih tinggi dibandingkan kontrol B dengan data 95 banding 70. Kemudian lanjut kita nomor 1E, 1F. 1E. Uraikan jumlah cacat berdasarkan operator mesin dan jumlah cacat dalam satu tabel pivot. Di sini kita melakukan pemodelan. Di sini menggunakan pivot. Di sini kita menggunakan raw-nya itu operator, kemudian mesin, karena dalam datanya itu mesin itu yang mengandalkan mesin itu adalah operator. Kemudian dalam kolomnya kita menggunakan defect. Soalnya kan di sini kita ingin mengetahui juga
berapa jenis jenis defect mana di mesin mana yang memiliki istilahnya itu yang tertinggi dan rendah. Di sini kita menemukan bahwa 1A ini kita menemukan mereka itu lebih sering terjadi defect 1 dan 6. Kemudian B ini di operator B kita menemukan bahwa di sering terjadi defect 7 defect 7. Dan kemudian lanjut ke 1F. Uraikan presentasi catat berdasarkan hari dan total catat dalam satu pivot. Nah, hampir sama dengan jawaban sebelumnya, tapi hal yang berbeda adalah raw dan cuma beda raw-nya saja. Di sini kita menggunakan raw-nya cuma satu, yaitu hari. Kemudian ini defect dan hampir sama perhitungannya menggunakan count persen yang seperti nomor 1. Di sini kita menemukan bahwa hari hal yang defect itu sering terjadi itu di jenis nomor 1. Dan yang paling banyak terjadi itu jadi misalkan dikalkulasikan itu ada di hari Rabu dengan defect 6. Artinya di Rabu itu banyak terjadi defect 6. Kemudian lanjut nomor 2. Ya, lanjut nomor 2. Jadi ada kayak lembar bernama makeup, berisi informasi tentang penjualan produk makeup. Terus ini kan, ini produk-produknya. Nah, terus 2A, jumlah transaksi penjualan untuk setiap salesperson. Jadi caranya itu kita di blok semua, habis gitu di pivot table, terus untuk row-nya itu nama-nama yang salesperson. Terus kalau yang satu lagi itu ini sum of transaksinya. Nah, udah habis gitu keluarlah grafik ini. Jadi kalau di sini kelihatan kalau misalnya si Cici ini yang paling banyak transaksinya. Nah, terus yang kedua, total revenue berdasarkan produk untuk setiap salesperson. Tampilkan nilai dalam format mata uang dengan 3 angka desimal berdasarkan produk. Total revenue berdasarkan produk. Nah, ini total revenue berdasarkan produk untuk setiap salesperson. Jadi untuk row-nya dibuat produk-produknya ada eyeliner, foundation, lip gloss, lipstick sama mascara. Terus kalau untuk yang kolomnya itu untuk yang salesperson karena tadi katanya revenue buat salesperson. Nah, jadi kalau yang di sini ini sales revenue-nya dan terus keluarlah grafik ini. Jadi kalau di sini emang yang eyeliner itu yang tertinggi itu si Zaret kayak gitu-gitu. Kalau foundation yang tertinggi itu si Betsy. Lanjut. Oh ya, untuk yang nampilin mata uang itu kita pakai gimana? Kita pakai ini. Jadi diubah sesuai mata uangnya mau apa. Nah, terus kalau misalnya untuk nyesuaiin desimalnya pakai yang ini, increase desimal sama decrease desimal. Nanti disesuaikan saja. Nah, terus lanjut 2C, penjualan maskara dari halogen. Terus total revenue berdasarkan produk untuk setiap salesperson untuk menurut fungsi yang masukkan ke sini. Total maskara. Jadi itu hampir sama kayak yang tadi, cuman untuk pivot table-nya jadi kan ininya itu ke nama produknya. Habis gitu di row-nya itu nama produk sama salesperson. Nah, untuk produknya kita fokusin ke maskara. Jadi yang lainnya tuh di Nah, yang lainnya tuh dikosongin. Nah, udah ini nama-namanya, terus ini angka-angkanya sama ini grand totalnya, terus keluarlah grafik kayak gini. Jadi kalau bisa kelihatan yang paling tinggi itu si Cici. Lanjut, total pendapatan yang dihasilkan oleh setiap salesperson. Total pendapatan untuk setiap salesperson
dikelompokkan berdasarkan lokasi. Jadi ini ada pivot table-nya itu yang row-nya itu buat alokasi, yang kolomnya itu buat nama-nama salesperson. Nah, terus ini nilai-nilainya, terus keluarlah ini grafik yang kayak gini. Nah, lanjut yang 2E itu, oh ya, tampilkan nilai dalam format mata uang dengan 4 desimal. Jadi untuk mata uangnya yang tadi disesuaikan sama ini, karena di ketentuan nggak dikasih tahu mata uangnya harus apa, Indonesia kah atau euro kah atau apa, jadi kita pakai dolar. Nah, terus untuk NN desimalnya yang tadi increase desimal sama decrease desimal. Nah, lanjut 2E total pendapatan menurut tenaga penjualan dan tahun. Mengelompokkan data berdasarkan tahun, tampilkan oleh format uang dengan hanya 1 desimal. Nah, jadi ini tahunnya, row-nya itu buat tahun, kolomnya itu buat namanya. Sebenarnya karena kolomnya 3 ya, sedikit, harusnya kalau lebih efektif emang mereka di switch. Jadi salesperson-nya di sebelah sini, terus tahunnya di sebelah sini. Tapi waktu itu memang karena kita panik dan kekejar waktu juga, jadi emang buatnya seperti ini. Nah, terus keluarlah grafik kayak gini. Terus untuk ngatur mata uang sama tadi pakai yang ini, terus ngatur desimal, kan ini di desimal cuma 1, itu pakai increase desimal. Lanjut nomor 3 siapa? Nomor 3 aku ya. Jadi ada lembar Brahma Magazine, terus ada informasi tentang gini. Gunakan table pivot untuk membantu menemukan tipe orang yang kemungkinan besar akan berlangganan. Siapakah mereka? Jadi ini lokasinya, income-nya, subscribe-nya. Nah, ini jadi kita ngebuat pivotnya untuk yang labelnya itu untuk yang kayak income-nya, jadi ada low, middle, sama upper. Terus kalau kolomnya kita buat yang kayak location-nya. Nah, kalau di sini tuh kelihatan yang untuk yang misalnya location-nya di ruler itu yang paling banyak itu si low. Jadi apa low itu apa sih tadi? Ya, Raw apa? low itu Nah, itu income-nya yang low. Nah, terus kalau suburban itu yang tertinggi itu si low juga. Kalau misalnya urban itu yang tertinggi low juga. Jadi bisa diketahui kalau misal yang yang subscribe dari magazine kita, yang sering beli di magazine kita itu dari pendapatan yang rendah. Lanjut ke nomor 4. Oke, pada nomor 4 di sini kita disuruh untuk memodelkan data dari data store chain yang dimana store chain ini dia tuh mempunyai informasi penjualan untuk setiap store chain di berbagai negara. Di sini kita disuruh ketahui presentasi pajak untuk setiap negara bagian dan tidak ada pajak yang dibayarkan. Kemudian di sini kita disuruh buat pivot table yang menunjukkan jumlah pajak yang dibayarkan dan atas penjualan setiap kelompok produk di setiap negara. Pajak diperoleh dari total revenue dikalikan dengan presentasi pajak negara bagian. Dan buat sliders yang akan mempermudah memfilter pivot table Anda. Oke. Di sini kami melakukan pengumpulan data, cuman di sini kami karena kurang wawasannya jadi tidak mengerjakannya secara maksimal. Di sini mohon maaf dan itu mohon maaf, saat mohon maaf. Di sini kita caranya itu menemukan di sini kita masih menggunakan manual pivot istilahnya. Ini kita cari dulu produknya sales revenue, kemudian kita kalikan pajaknya. Kemudian di sini karena kepepet waktu juga, jadinya kita nggak menulis pajaknya. Cuma di sini kita sudah membuat slicernya, tapi belum membuat hasil data pajaknya. Mungkin kedepannya kita akan belajar lebih bagus lagi mengenai pivot table.
Kemudian lanjut nomor 5. Oh iya, jadi mau nambahin sedikit tentang yang nomor 4. Jadi kan katanya apa namanya, di setiap negara itu ada pajaknya, terus nggak ada pajak yang dibayarkan penjualan non profit, pajak yang dibayar. Nah ini kita ada dua jawaban, ada yang ini tuh yang kayak kita berusaha memahami soalnya, terus pakai yang dengan cara apapun, terus kita ngebuat yang kayak gini. Nah terus aku juga coba-coba ngebuat jawabannya, tapi kayak ini juga nggak bisa, jadi bingung gimana caranya. Jadi akhirnya ya udah, kita karena keterbatasan waktu juga, kita ngumpulin dengan yang seadanya. Untuk nomor 5 itu jadi lebih dari 1.000 pemilih terdaftar ditanya tentang orientasi politik mereka, liberal kah, moderat kah, atau konservatif. Terus apakah mereka menyukai Dream Art? Gunakan data dalam sheet drama voters untuk membuat pivot table dan pivot chart memperlihatkan bagaimana opini tergantung pada orientasi politik. Jadi ini ada ininya tuh. Terus untuk jawabannya, jadi untuk pivot table yang di row-nya itu untuk yang kayak konservatif, liberal, sama moderat, politik orientation. Terus untuk kolomnya itu kayak yang for or against Dream Art sama yes. Jadi kalau bisa dilihat dari sini, jadi yang mempengaruhi itu yang konservatif, political orientationnya yang konservatif, karena dia yang yes lebih banyak untuk si Dream Art-nya. Nah ini kita ada grafik juga. Jadi kalau konservatif yang no-nya segini, yang yes-nya segini. Kalau liberal, nah ya yes-nya segini, no-nya segini. Kalau yang moderat, yang no-nya segini, yang yes-nya segitu. Nah, Oke, itu saja dari seminar yang sudah diberikan oleh sudah diberikan ke kami. Ini juga jawabannya, dan juga mohon maaf misalnya ada kekurangan atau misalnya itu datanya itu kurang lengkap misalnya itu, atau juga misalnya bahasannya kurang lengkap, mungkin kita bisa perbaiki lebih lanjut. Di sini kita berterima kasih sudah menonton video ini. Kemudian mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami dari kelompok 13 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.